Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran faraid. Gimana? Pasti semangat ya. Tak sabar ingin memulai pelajaran faraid. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar ahli waris yang selanjutnya, yang nomor 12, yaitu ukhtun li abin. Ukhtun li abin. Kalau kemarin kita sudah belajar akhun li abin, yang artinya saudara laki-laki seayah. Kali ini yang nomor 12 yaitu ukhtun li abin, atau bisa diartikan saudara perempuan seayah. Perhatikan di sini, langsung saja kita lihat ke arah Pak Ahmad. Ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Dia menikah yang pertama kali dengan Bu Eni. Kita sebut saja seperti itu, Bu Eni. Kemudian tak berselang lama dia menikah lagi dengan Bu Ina. Jadi dalam hal ini Pak Ahmad menikah dengan dua orang istri. Pernikahan dengan Bu Eni melahirkan Nia dan Wali. Sementara pernikahan dengan Bu Ina, Pak Ahmad melahirkan Lia, Alwi, dan Siti. Nah, Lia, Alwi, Siti, Wali, dan Nia, mereka semua merupakan anak dari Bapak Ahmad, tapi ibu mereka berbeda. Wali dan Nia ibu dari Eni, Siti, Alwi, Lia ibunya bernama Bu Ina. Nah, ini juga bisa disebut dengan apa? Saudara tiri. Paham sampai di sini? Nah, sekarang perhatikan, di sini ada yang bernama Siti. Kita ambil salah satu nama, Siti. Ini bersaudara satu dengan Alwi, dan juga bersaudara dengan Lia. Karena sama-sama lahir dari bapak ibu yang sama, maka dinamakan apa? Ukhtun li abawain. Nah, sementara itu Siti dengan Wali atau Siti dengan Nia kita sebut dengan siapa? Ukhtun li abin. Nah, yang ini artinya, ayo siapa yang tahu ukhtun li abin artinya? Ya, saudara perempuan seayah. Sudah. Sementara ukhtun li abawain itu artinya saudara perempuan kandung. Karena berasal dari bapak ibu yang sama, maka dinamakan saudara perempuan kandung. Sementara Nia di sini merupakan saudara perempuan seayah atau saudara tiri dari Mbak Siti. Sampai sini bisa dipahami ya tentang Siti. Aktor utamanya di sini bernama Siti. Kita lanjut. Jika sudah paham ya,
Kita lanjut. Siti, lama kelamaan dia tumbuh dewasa, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Tumbuh dewasa bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian mereka jatuh cinta dan akhirnya memutuskan menikah. Siti menikah dengan Mas Rizky. Siti dan Rizky akhirnya menikah. Namanya menikah, kemudian mereka punya anak. Anak mereka beri nama yang pertama Risti, yang kedua Sidqi. Risti dan Sidqi merupakan anak dari Mbak Siti. Kalau Sidqi ini namanya apa kalau anak laki-laki? Ibnun. Risti anak perempuan namanya Hintun. Di Risti anak perempuan dari siapa? Dari Mbak Siti dan Rizky. Ibnun anak laki-laki dari Mbak Siti dan Rizky. Berbeda kalau dikaitkan dengan Pak Ahmad dan Ina, posisi Risti dan Sidqi itu merupakan cucu. Tapi sekali lagi ini aktor utamanya adalah Siti. Siti punya saudara seayah namanya Nia dan Wali, mempunyai saudara kandung Alwi dan Lia. Siti juga mempunyai suami namanya Rizki dan juga punya anak laki-laki namanya Sidqi, anak perempuannya Risti. Bisa dipahami sampai situ? Jika sudah paham, kita kembali ke bagiannya saudara perempuan seayah atau ukhtun li abin. Itu bagiannya ada berapa? Yaitu ada 6. Yang pertama, setengah. Ukhtun li abin atau saudara seayah mendapatkan bagian setengah. Di sini setengah jika dia satu orang. Jadi jumlah saudara perempuan seayah yang berhak mendapatkan ahli waris pada saat itu hanya 1 orang, hanya dia sendiri. Seperti ini, misalkan Siti, aktor utamanya Siti, meninggal dunia, kemudian yang statusnya, yang menjadi status ukhtun li abin itu yang mana? Yang menyandang status ukhtun li abin itu Nia. Nia kan perempuan, ini saudara perempuan seayah dari Siti. Kalau Wali ini kan laki-laki, bukan ukhtun li abin tapi akhun li abin. Ketika Siti meninggal, yang berstatus ukhtun li abin ini cuma Nia. Nia di sini mendapat setengah. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu 2/3. Di sini 2/3 adalah bagian ukhtun li abin jika lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang atau bisa dikatakan lebih dari 1. Jumlah ukhtun li abin dalam kasus tersebut ada 2, 3 atau 4. Misalkan ini mempunyai anak lagi, Ahmad dan Eni ini memiliki anak lagi yang bernama Yuni, misalkan plus Yuni. Jadi ada 2 orang yang berstatus ukhtun li abin. Nah, keduanya ini ketika Siti meninggal, mereka berhak, 2 orang ini berhak mendapatkan bagian 2/3. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian dari ukhtun li abin yaitu 1/6. Dia mendapatkan bagian 1/6 jika
ada saudara perempuan kandung. Jadi saudara seayah mendapat 1/6, saudara seayah mendapat 1/6 jika ada saudara perempuan kandung. Yang mana ini saudara perempuan kandung? Ini Lia. Jika Lia masih hidup ketika Siti meninggal, maka saudara seayah ini mendapat bagian 1/6. Saya ulangi, saudara perempuan seayah mendapat 1/6 jika saudara perempuan kandungnya masih hidup. Bagiannya berapa? 1/6. Kemudian bagian ukhtun li abin yang selanjutnya, yaitu yang nomor 4, dia mendapatkan bagian asobah bil ghair, atau bisa disingkat dengan ain dan ba panjang. Bacanya asobah bil ghair. Dia mendapat asobah bil ghair jika ada saudara atau saudari, saudara laki-laki, ada saudara laki-laki seayah. Atau dalam bahasa Arabnya kemarin apa? Akhun li abin. Di ukhtun li abin mendapat bagian saat asobah bil ghair ketika bersama dengan akhun li abin, saudara laki-laki seayah. Nah ini, Siti meninggal, ada masih hidup wali dan nia. Wali ini statusnya akhun li abin, nia statusnya ukhtun li abin, saudara laki-laki seayah, nia saudara perempuan seayah. Jika keduanya masih hidup, maka yang ukhtun li abin, ini ukhtun li abin, bagiannya asobah bil ghair, bagiannya asobah bil ghair, disingkat dengan ain dan ba yang ada alifnya. Kemudian yang kelima, bagian ukhtun li abin yaitu asobah ma'al ghair, atau bisa disingkat ain dan ma'a, mim ain, bacanya asobah ma'al ghair. Dia mendapatkan asobah ma'al ghair ketika ada anak perempuan ke bawah. Ada anak perempuan ke bawah, ukhtun li abin mendapat bagian asobah ma'al ghair. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, bagian ukhtun li abin, dia mendapatkan mahjubun. Ini mim, hak, jim, wawu, ba, mahjubun, terhalang-halangi, dia tidak mendapatkan warisan apa-apa. Atau mahjubun disingkat dengan mim,
atau juga yang biasanya menyingkat dengan mim sama ha, mim ha. Ini juga bisa dibaca mahjub, terhalang-halangi. Dia tidak dapat apa-apa atau mahjub ketika kapan? Sayang ya, dia tidak dapat apa-apa, pastinya masih ada ahli waris yang lebih dekat daripada dia, statusnya ada yang menghalanginya, ada yang di atasnya. Siapakah dia? Yaitu ketika ada anak laki-laki ke bawah, ada anak laki-laki ke bawah, ada anak laki-laki ke bawah. Ini kita lihat di sini ada Siti dan Rizki sudah menikah dan mereka berdua punya anak laki-laki. Nah, ketika dia atau Siti tadi punya anak laki-laki dan masih ada saudara perempuan seayah, maka saudara ini tidak dapat apa-apa karena sudah ada ibnun. Di anak laki-laki itu lebih diutamakan daripada saudara yang statusnya cuma seayah. Saudara tiri, anak lebih diutamakan ketimbang saudara tiri. Jadi saudara tiri tidak dapat apa-apa ketika masih ada anak laki-laki ke bawah nih. Kemudian juga dia mendapat mahjub ketika apa? Ada ayah. Ayah itu bahasa Arabnya abun. Kalau anak laki-laki ke bawah biasanya bisa disebut ibnun atau ibnu benin, dan selanjutnya ke bawah ada ayah. Jadi ketika masih ada ayah, di sini kita lihat Siti masih punya ayah namanya Bapak Ahmad. Ketika Siti meninggal, yang mendapatkan warisan Pak Ahmad meskipun dia punya saudara tiri. Saudara tiri terhalang-halangi ketika orang tuanya atau Bapak Ahmad ini masih hidup. Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya mahjub atau terhalang-halangi ketika dia bersama saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Kita perhatikan Siti ketika meninggal dia masih punya alwi. Alwi statusnya di sini saudara laki-laki kandung dari Siti. Ketika alwi masih hidup, Nia tidak mendapatkan apa-apa karena dia statusnya saudara perempuan tiri, terhalang-halangi oleh saudara laki-laki yang kandung. Berbeda tadi, mendapat bagian 1/6 ketika ada saudara perempuan kandung. Jadi meskipun Lia hidup, Nia masih mendapat bagian. Di antara laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau Alwi masih hidup, Nia tidak dapat. Kalau yang hidup cuma Lia, Nia dapat. Ayo dipahami. Yang selanjutnya, yang keempat, ukhtun li abin tidak mendapat bagian apa-apa atau mahjub itu ketika ada saudara perempuan kandung. Jadi dia bersama saudara perempuan kandung, tapi beda ya, ini saudara perempuan kandung, ini saudara perempuan kandung yang masih berstatus asobah ma'al ghair.
di saudara perempuan kandung, masih ingat ya bagian dari saudara perempuan kandung yang dulu kita pelajari, atau ukhtun li abin, itu ahli waris yang ke-10. Coba buka kitabnya lagi atau buka lampiran yang saya berikan. Di situ ada saudara perempuan kandung ahli waris nomor 10. Kita lihat di sana saudara perempuan kandung bisa mendapatkan asobah ma'al ghair. Jadi ketika ada saudara perempuan kandung mendapat bagian asobah ma'al ghair, saudara perempuan seayah tidak bisa mendapatkan warisan. Sekali lagi, ketika saudara perempuan seayah, yang di sini kita lihat deh, kita pahami ini ya, saudara perempuan seayah tidak bisa mendapatkan apa-apa atau terhalang-halangi jika ada saudara perempuan kandung yang mendapatkan bagian asobah ma'al ghair. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya yaitu saudara seayah tidak dapat bagian apa-apa ketika dia bersama saudara perempuan sekandung, bersama saudara perempuan kandung yang lebih dari satu, lebih dari satu. Di saudara perempuan kandungnya ada lebih dari satu. Misalkan Siti ini ternyata masih punya 2 saudara kandung perempuan, Lia dan misalkan Mia. Ada Mia. Maka yang berstatus sebagai saudara perempuan seayah tidak mendapatkan bagian apa-apa karena masih ada saudara perempuan kandung yang lebih dari satu. Maka bagian ukhtun li abin di situ mahjubun, terhalang-halangi. Coba lebih dipahami ya keterangan ini. Saudara perempuan seayah yang pertama mendapatkan bagian setengah, kemudian 2/3, 1/6 asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, dan mahjubun. Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh. Di sini kita lihat ada zaujun. Yang kedua ada ahli waris ukhtun li abin. Yang ketiga ada binton. Masih ingat kan artinya siapa saja ini? Zaujun artinya siapa? Suami. Ukhtun li abin, saudara. Ini ukhtun li abin, saudara perempuan seayah. Kalau binton siapa? Anak perempuan. Nah, ketiga orang ini berkumpul, masing-masing bagiannya berapa? Kita selesaikan deh. Nah, suami, bagian suami itu ada setengah dan 1/4. Setengah itu ketika tidak ada anak ke bawah, sementara kalau 1/4 ketika ada anak ke bawah. Kita perhatikan di sini suami, apakah dia bersama anak, ada anaknya apa enggak? Bersama anak
perempuan atau anak laki-laki apa tidak di sini? Oh, ada, ternyata ada anak perempuan. Maka bagian dari suami dia mendapatkan setengah atau seperempat? Seperempat. Kenapa? Kenapa tadi? Karena bersama anak perempuan. Terus ukhtun li abin. Ukhtun li abin, perhatikan di sini bagiannya berapa? Ayo, apakah setengah, apakah 2/3, apakah 1/6, apakah asoba bil ghair, apakah asoba ma'al ghair, atau bahkan mahjubun? Berapa? Ya benar, asoba ma'al ghair. Asoba ma'al ghair. Kenapa? Karena ada anak perempuan ke bawah. Di sini ada anak perempuan, maka bagiannya asobah ma'al ghair. Yang selanjutnya binton, anak perempuan. Ini bagiannya berapa? Anak perempuan seperti telah kita pelajari itu bisa mendapatkan bagian berapa? Setengah, 2/3, atau asobah bil ghair. Kalau di sini bagiannya berapa? Yaitu setengah. Anda benar, setengah. Ayo, kenapa kok mendapat setengah? Karena anak perempuan tadi seorang dan tidak ada anak laki-laki. Di sini yang berstatus anak perempuan siapa? Contohnya Risti. Ukhtun li abinya siapa? Nia. Zaudnya siapa? Suaminya siapa? Rizki. Berarti yang meninggal Siti. Ini kan suami atau Zaud. Dia yang meninggal Siti. Dia meninggal, yang masih hidup ternyata ada suami, ada anak, dan satu lagi ada saudara tiri perempuan. Dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Kita lanjut. Ini. Nah, masih ingat kan caranya mencari asal masalah? Kita perhatikan ada berapa bagian di sana. Di sini ada 1/4, asobah ma'al ghair, dan setengah. Di sana ada angka 4 dan 2. Ada 4 dan 2. Kita masukkan rumus kemarin, apakah dia menjadi kategori mumasalah, ataukah mudakhalah, ataukah muwafaqah, ataukah mubayanah. Angka 4 dan 2 ini termasuk apa? Mudakhalah, karena angka yang kecil jika dikalikan bisa menjadi angka yang besar. 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, jika seperti itu maka kategorinya adalah mudakhalah. Dan ketika mudakhalah, cara mencari aslul masalahnya bagaimana? Yaitu tinggal ambil bilangan yang terbesar antara 2 dan 4. Bilangan terbesarnya berapa? Benar, 4. Kita tulis 4. Jadi aslul masalahnya 4. 4 dibagi 4 berapa? Atau 4 kali 1/4 sama dengan 1. Nah, ini kan sisa asobah ma'al ghair, kita kerjakan belakang. Yang ini 4 dikali setengah sama dengan 2. Sisanya berapa? Ini 1, ini 2. Sisanya berapa? 4 kurangi 1 dikurangi 2 tinggal 1. Jadi ini aslul masalah. Kemudian ini disebut dengan apa kemarin? Ayo, 1, 1 dan 2 ini namanya apa? Siham. Masuk. Ayo, jangan sampai lupa, ini siham. Siham. Dua ini aslul masalah. Aslul masalah.
Oh ya, ini 4 namanya aslul mas'alah. 1, 1 dan 2 ini disebut siham. Kemudian contoh yang kedua, yaitu di sini kita lihat ada ummun. Ummun artinya ibu. 2 ibu nubnin artinya anak laki-laki dari anak laki-laki. Apa sebutannya? Kita taruh di sini. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ini ukhtun li abin. Nah, masih dalam pembahasan kita kali ini ya. Ukhtun li abin, saudara perempuan seayah. Bagian masing-masing berapa? Ummun. Ummun itu bagiannya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ummun. Ummun atau ibu bisa sepertiga atau seperenam ya. Kalau dalam contoh ini bagian ibu adalah berapa? Seperenam. Kenapa seperenam? Karena ada anak ke bawah yang kalau di sini anaknya bernama ibnu benin. Ini anak yang mengakibatkan ibu mendapat bagian 1/6. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini bagiannya berapa? Asobah binafsi. Baknya seperti ini kalau asobah binafsi. Asobah binafsi. Ukhtun li abin bagiannya berapa? Mahjub. Ukhtun li abin mendapatkan bagian mahjub karena ada anak laki-laki ke bawah. Di sini ibnu ibnin, ada cucu, maka saudara perempuan tiri itu dikalahkan. Masih ada ahli waris yang lebih dekat. Nah, terus kita selesaikan, cari aslul masalahnya. Di sini cuma ada satu angka, yaitu angka 6. Ketika cuma satu angka seperti ini, yang menjadi aslul masalahnya ya angka tersebut. Kita taruh sini. Nah, langsung dijadikan aslul masalah. Sihamnya berapa? 6 kali 1/6 ya 1. Ini asobah. Kemudian asobah binafsi, yaitu sisa dari bagian yang ada. 6 sudah dikurangi 1, sisanya berapa? 5. Dan ukhtun li abin di sini mahjub, tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, sampai di sini silakan dipahami, diresapi. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.